saya Rina Oktaviani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 5B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi dalam memenuhi tugas ujian akhir semester. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi massa. Apa itu pengertian komunikasi massa, kemudian karakteristiknya, dan juga efek dari komunikasi massa itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan sebuah media untuk saling bertukar informasi. Nah, cara ini biasanya dikenal dengan istilah komunikasi. Nah, melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan sebuah berita, saling bertukar informasi, mengajukan sebuah gagasan atau ide, maupun bersosialisasi dengan orang lain. Nah, komunikasi dapat terjadi antara satu orang dengan orang lain. Komunikasi juga dapat dilakukan antara dua orang atau lebih, kemudian seseorang kepada sebuah organisasi atau komunitas, bahkan komunikasi yang ditujukan langsung kepada masyarakat luas. Nah, jenis-jenis komunikasi itu pun sangat beragam, antara lain seperti komunikasi tidak dilakukan hanya tatap muka, namun saat ini sudah dapat dilakukan melalui media digital atau online. Nah, komunikasi dapat dilakukan melalui perantara kata-kata atau kalimat, lambang, tanda, maupun tingkah laku. Nah, komunikasi ini sendiri dapat dituangkan dalam berbagai bentuk media, seperti kata-kata, gambar, angka, tulisan, dan juga video. Sebuah informasi dapat secara cepat tersampaikan kepada masyarakat luas melalui sebuah media yang disebut sebagai media massa. Nah, media massa itu apa sih? Nah, jadi media massa itu adalah sebuah channel atau tempat yang digunakan sebagai sarana dalam proses komunikasi massa. Nah, jenis media massa pun bermacam-macam. Yang pertama adalah media massa cetak, yaitu surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jenis media massa elektronik. Nah, contohnya seperti radio, televisi, dan juga film. Nah, kemudian yang ketiga adalah media online, yaitu program atau channel-channel seperti blog, website, maupun aplikasi-aplikasi jejaring sosial lainnya. Nah, keuntungan penyebaran informasi melalui media massa adalah keunggulannya dalam menyampaikan informasi yang sama kepada khalayak ramai. Nah, kemudian informasi tersebut disampaikan dalam waktu relatif serentak. Oke, kita akan berbicara tentang pengertian komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu juga bisa disebut sebagai komunikasi media massa atau mass media communication. Nah, maka dari itu, komunikasi massa berarti sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa. Nah, ciri khas dari komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara media massa. Nah, jika mendengar kata massa, maka kita dapat mengartikan dengan hal yang berkaitan dengan kata jamak atau masif serta dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, jadi definisi komunikasi massa yang paling umum adalah cara penyampaian pesan yang sama kepada sejumlah besar orang dan dalam waktu yang serempak atau serentak melalui media massa. Komunikasi massa dapat dilakukan melalui keseluruhan media massa yang ada, yaitu media cetak, media elektronik, serta media online. Tidak ada batasan media dalam penggunaan komunikasi massa ini. Menurut Wright, komunikasi massa dapat berfungsi sebagai surveillance atau sebuah kegiatan untuk mengkorelasi dan menggabungkan sebuah kejadian dengan fakta-fakta sehingga dapat ditarik kesimpulan. Nah, selain fungsi penting tersebut, Wright juga berpendapat bahwa komunikasi massa dapat bermanfaat sebagai media hiburan. Nah, jadi sebuah pesan yang disampaikan kepada satu orang akan memiliki dampak yang berbeda apabila pesan tersebut disampaikan langsung kepada banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Selain manfaat waktu dan tenaga, komunikasi massa memiliki dampak positif keuntungan yang cukup besar lainnya. Komunikasi massa bahkan mampu menggerakkan sebuah massa atau sejumlah besar orang dan komunitas untuk melakukan suatu hal yang diharapkan melalui sebuah pesan. Nah, jadi komunikasi massa itu adalah jenis kekuatan sosial yang mampu mengarahkan masyarakat dan organisasi media untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Seperti contohnya adalah tujuan sosial. Komunikasi massa mampu menyebarkan pesan secara publik secara hampir bersamaan, bahkan hanya dalam satu kali penyampaian informasi.
Nah, komunikasi massa ini disampaikan secara terbuka kepada masyarakat heterogen yang jangkauannya relatif lebih besar. Komunikasi massa berperan sebagai cara yang efektif untuk menyampaikan informasi antara pihak yang ingin menyampaikan informasi dengan pihak yang ingin diberikan informasi. Baik komunikasi bagi perorangan atau individu, komunikasi kelompok, maupun fungsi utamanya sebagai komunikasi bagi masyarakat luas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam karakteristik komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu memiliki beberapa karakteristik. Ciri-ciri komunikasi massa ini dapat dibagi menjadi 4 pokok, yaitu ini disampaikan oleh seorang ahli yaitu Suprapto. Jadi menurutnya ciri-ciri dari komunikasi massa itu adalah, yang pertama adalah komunikasi massa memiliki sifat komunikan. Kemudian yang kedua ada komunikasi massa memiliki sifat cepat dan juga serentak. Dan yang ketiga komunikasi massa memiliki sifat publik. Dan yang keempat adalah komunikator yang terkoordinir. Oke, sekarang kita masuk efek komunikasi massa. Komunikasi massa itu memiliki beberapa efek yang dapat mempengaruhi individu, masyarakat, dan bahkan kebudayaan. Jadi menurut Stephen A. Covey ada beberapa efek. Yang pertama ada efek terhadap individu. Komunikasi massa dapat memberikan efek ekonomis pada setiap individu. Hal ini tercermin dalam jasa lowongan pekerjaan yang disediakan oleh industri media massa. Efek kedua adalah pengaruh terhadap kebiasaan sehari-hari. Setiap pagi orang akan memiliki kebiasaan membaca berita terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Jadi efek ketiga adalah entertain. Media massa dapat menjadi sebuah sarana atau pelarian dari rasa penat dan juga stres. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi online media sosial. Kemudian efek yang kedua adalah efek terhadap masyarakat. Efek ini berkaitan erat dengan karakter yang dimiliki oleh seseorang. Jadi masyarakat akan menilai berdasarkan pembawaan, interaksi, serta cara berpikir seseorang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh media. Jadi media massa secara tidak langsung akan mengajak masyarakat untuk memberikan penilaian yang sama terhadap seseorang berdasarkan penilaian dari media massa itu sendiri. Kemudian efek yang ketiga adalah efek terhadap kebudayaan. Kerap kali hal yang ditampilkan dalam media, baik media cetak atau media elektronik maupun media digital, akan berbeda bagi setiap kebudayaan yang dianut oleh masing-masing daerah. Misalnya saja mengenai cara berbusana. Nah, gaya berbusana di masing-masing negara tentu berbeda. Namun ketika media massa menayangkannya, hal tersebut akan mempengaruhi selera fashion yang ada di daerah lain. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan atau saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga tentunya bisa dipahami oleh semua orang. Tetap ingat pesan ibu, yaitu yang pertama memakai masker, menjaga jarak atau social distancing, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir. Terima kasih, saya Rina Utafiani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.